فصل شروط التيمم 10 أن يكون بتراب وأن يكون التراب طاهرا وأن لا يكون مستعملا وأن لا يخالطه دقيق ونحوه وأن يكسده وأن يمسح وجهه ويديه بضربتين وأن يزيل النجاسة أولا وأن يجتهد في القبلة قبله وأن يكون التيمم بعد دخول الوقت وأن يتيمم لكل فرد. فصل شروط التيمم 10. Syarat sahnya tayamum ada 10. Yang pertama, an yakuna biturabin, hendaknya menggunakan tanah. Yang kedua, an yakuna turabu tahiran, dan hendaknya tanah tersebut adalah suci. Yang ketiga, wa alla yakuna musta'malan, dan hendaknya tanah tersebut tidak mustakmal, tidak digunakan untuk bersuci, baik itu dari hadas maupun najis seperti najisnya anjing. Wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahnuhu, dan hendaknya tanah tersebut tidak tercampur dengan tepung dan sejenisnya. Wa an yaksidahu, kemudian yang kelima adalah hendaknya bermaksud untuk memindah tanah tersebut. Wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbataini, yang keenam adalah hendaknya dia mengusap wajah dan kedua tangannya dengan 2 kali pengambilan tanah tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah wa an yuzila najasata awalan, dan hendaknya dia itu menghilangkan najis terlebih dahulu. Kemudian yang kedelapan adalah wa an yajtahida fil qiblati qablahu, dan hendaknya dia berijtihad untuk mencari kiblat sebelumnya jika dia tidak mengetahui arah kiblat. Kemudian yang kesembilan adalah wa an yakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti, dan hendaknya tayamum itu dilakukan setelah masuknya waktu, sedangkan sebelum masuknya waktu itu tidak sah tayamumnya untuk sholat yang ini. Kemudian yang ke-10 adalah wa an yatayammama likulli fardin, dan hendaknya dia bertayamum setiap fardu hanya 1 tayamum. Jadi dalam hal ini musannif menyebutkan ada 10 syarat yang harus terpenuhi untuk keabsahan tayamum. Yang pertama yaitu hendaknya menggunakan tanah dengan ketentuan tanah tersebut mempunyai debu. Tetapi kalau tanahnya tidak berdebu seperti kerikil yang kecil-kecil tapi nggak ada debunya, itu tidak sah untuk digunakan tayamum. Kemudian yang kedua adalah hendaknya menggunakan tanah yang suci. Maka tanah yang mutanajis, yang terkena air kencing contohnya, kemudian mengering, maka di sini tidak sah untuk digunakan tayamum. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya tanah tersebut alla yakuna musta'malan, belum menjadi tanah yang mustakmal, seperti tanah yang digunakan untuk tayamum sebelumnya, yaitu tanah yang menempel di anggota badan lantas terjatuh, atau digunakan untuk menghilangkan najis mughalladhah, tanah yang merupakan campuran di basuhan, yang 7 basuhan itu. Kemudian yang keempat adalah wa an la yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu, hendaknya tanah tersebut tidak tercampur tepung dan lain sejenisnya seperti kapur atau semen, meskipun sedikit. Kenapa? Karena tanah ini nanti akan terhalangi oleh tepung atau semen tersebut untuk sampai ke kulit, karena sama-sama mempunyai ketebalan tertentu sehingga tanahnya tidak sampai ke kulit. Kemudian yang kelima di sini disebutkan adalah hendaknya bermaksud atau berniat untuk memindah tanah. Beda halnya dengan wudu, ketika ada air yang sampai ke muka, baik itu air hujan atau air dari pancuran, kita tidak harus berniat untuk memindah air tersebut. Air langsung datang ke muka lantas kita berniat untuk wudu, itu sah. Akan tapi di sini dalam hal tayamum, maka di sini harus berniat, baik memindah dengan dirinya sendiri atau orang lain dengan izinnya. Jadi kalau ada angin yang membawa debu ke muka kita dan ke tangan kita, lantas kita berniat tayamum, itu tidak sah. Karena disebutkan di ayat fatayammamu sha'idan thayyiba, tayammamu di sini maka hendaknya bermaksudlah atau bertayamumlah dengan tanah yang suci.
Jadi harus ada niat untuk memindah tanah tersebut. Kemudian yang keenam adalah an yamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbataini, hendaknya dia itu mengusap wajah dan kedua tangannya dengan 2 kali pemindahan tanah. Pemindahan yang pertama untuk wajah, untuk mengusap wajah. Kemudian pemindahan yang kedua adalah untuk mengusap kedua tangan. Dan tidak cukup hanya dengan sekali pindahan, meskipun debunya tersebut cukup untuk wajah dan telapak dan kedua tangan. Contohnya dia itu mengambil debunya dengan kain yang lebar, setengahnya untuk muka dan setengahnya untuk kedua tangan. Di sini tidak sah kalau hanya memindah dengan 1 kali. Kemudian yang ketujuh adalah yuzilan najasata awalan, hendaknya dia itu menghilangkan najis atau mensucikan najis terlebih dahulu sebelum melakukan tayamum. Nah, najis di sini adalah najis yang tidak ma'fu, sedangkan najis yang dima'fu seperti sisa istinja dengan batu, maka itu tidak ada masalah. Kalau dia tidak bisa mensucikan najis, contoh di tangannya dia itu terkena kotoran yang najis dan tidak menemukan air, lantas apa yang dia lakukan? Apakah tayamum boleh atau tidak? Gimana sholatnya? Nah, di sini ada perbedaan pendapat antara Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar. Menurut Imam Romli dia tidak usah tayamum, akan tetapi langsung sholat faqidut tahuren. Sholatnya orang yang tidak menemui 2 sarana persucian, yaitu wudu, tidak menemui air dan tanah untuk tayamum karena syarat tayamumnya tidak terpenuhi. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar dia tetap bertayamum, dan berdasarkan kedua pendapatnya juga tetap wajib mengulang. Kemudian yang kedelapan adalah ijtihad fil qiblati qablahu, hendaknya dia itu berijtihad untuk mencari kiblat sebelumnya jika dia tidak mengetahui arah kiblat. Jadi dia harus tahu arah kiblatnya terlebih dahulu, baru setelah itu boleh melakukan tayamum. Kemudian yang ke-9 adalah an yakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti, hendaknya tayamum tersebut setelah masuknya waktu. Baik ini sholatnya itu sholat fardu atau sholat sunnah. Karena tayamum adalah taharah yang dalam keadaan darurat, sedangkan tidak ada kata darurat sebelum masuknya waktu, maka tayamumnya sebelum masuknya waktu ini tidak sah. Kemudian yang ke-10 adalah an yatayammama likulli fardin, hendaknya dia itu melakukan tayamum hanya untuk satu fardu, baik itu sholat maupun tawaf, baik itu wajibnya karena wajib asal atau wajib karena nazar. Nah, ini wajibnya yang wajib fardu ain, sedangkan yang fardu kifayah seperti sholat jenazah di sini boleh lebih dari 1. Akan tetapi untuk yang fardu ain seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat dan tawaf ifadah, maka di sini satu tayamum hanya sah untuk satu kewajiban saja. Nah, kemudian untuk khutbah Jumat dengan sholat Jumat bagi khotib, di sini dia wajib melakukan tayamum 2 kali karena khutbah itu hukumnya wajib. Jadi dia setelah khutbah dia wajib tayamum untuk sholat Jumat. Sedangkan untuk sholat sunnah atau fardu kifayah, maka satu tayamum boleh untuk lebih dari 1, seperti sholat duha, kemudian sholat istikharah, kemudian sholat hajat dan lain sebagainya, itu boleh-boleh saja. Allahu a'lam bishawab.